Astagfirullahalazim. Ini kebijakan tolol apa lagi ya Allah? Tanah rakyat bersertifikat kalau nggak dipakai 2 tahun mau diambil negara. Gila nggak lo? Emang semua orang punya duit apa buat langsung bangun atau kelola tanahnya? Ini sebenarnya pemerintah hadir untuk membantu rakyat atau ngerampok rakyat. Bener-bener biadab lu. Pakar hukum bingung kemana uang hasil sitaan para korupsi di Indonesia. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ini lagi rame banget katanya pakar hukum tuh bingung gitu ya, say, hasil uang korupsi koruptor Indonesia itu hasil uang sitaannya itu kemana aja. Kan banyak banget tuh kemarin ya kan, ada 271 T, ada 11,8 T, ada berapa dan segala macam itu uangnya kemana gitu ya kan. Permasalahannya ya Wak, dia yang pakar hukum aja bingung, dia pusing, apalagi kita rakyat jeletong, say. Uang hasil sitaan korupsi ini akan dimasukkan ke dalam uang kas keluarga, uang kas negara, supaya uang yang disita ini tidak menjadi uang kasihan deh lo. Ini ibarat kata uang hasil sitaan koruptor gitu ya, hilang gitu aja kayak mantan waktu ditagih janji nikah, tau gak lo? Kemana uang hasil sitaan korupsi itu kemana? Nah, ini tuh bukan pertanyaan netizen doang, tapi ini pertanyaan pakar hukum. Sekali lagi, pakar hukum. Sebelum kita pada emosi rame-rame, mendingan kita tarik napas dulu. Mari kita menenangkan pikiran, dan kenapa kita harus tahu kemana uang hasil sitaan korupsi itu perginya. Kenapa sih kita harus tahu kemana larinya uang sitaan korupsi itu? Iya dong, karena itu kan uang kita, itu kan uang hasil pajak kita, itu kan uang hasil dinaikannya BBM, uang hasil dinaikannya sembako, uang hasil pembayaran iuran BPJS yang setiap tahun naik. Itu uang rakyat yang diambil, yang dikorupsi sama pejabat, lalu diambil balik oleh negara, disita lagi sama negara. Lah itu kan uang kita berarti. Nah, seharusnya uang sitaan itu bisa dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat, untuk memperkaya rakyat, buat bangun sekolah, buat bangun fasilitas kesehatan di puskesmas, buat subsidi beras, atau yang minimal gini deh, diumumin gitu, warga, rakyat nih, uang hasil 100 miliar yang gue sita kemarin hasil korupsi ini gue pakai buat bangun infrastruktur ini, gue pakai buat bangun jembatan ini. Kenyataannya sunyi, nihil, sepi. Jujur ya, ini makin hari makin lama, makin minggu, makin bulan, makin tahun tuh gue makin gak heran lagi kalau ada kasus korupsi, tau gak sih? Kayak udah gak kaget gitu. Justru gue tuh bakal kaget kalau lah kok gak ada korupsi gitu. Itu gue kaget. Udah biasa kan dengar berita rumah menjadi hasil sitaan barang bukti korupsi, uang dolar sekian dijadikan barang bukti hasil korupsi, mobil disita karena dugaan hasil uang korupsi, bla 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 bla. Abis itu kemana beritanya? Hilang, bre. Jadi wajar aja dong kalau netizen, kalau warga masyarakat Indonesia itu selalu bertanya-tanya kemana uang sitaan itu perginya gitu loh. Jangankan kita warga biasa, ya itu pakar hukum geleng-geleng palanya. Bapak yang pakar hukum aja bingung, Pak, apalagi kita ini rakyat yang diperes lewat pajak gitu loh. Nyari kerjaan gak dicariin, kita cari kerja sendiri, tapi negara nikmatin lewat peresan uang pajak. Dikata gue, harusnya ya uang hasil sitaan korupsi itu seharusnya dicatat secara transparansi, diumumkan kepada rakyat secara transparansi. Uang disita ini akan dipergunakan untuk ini itu. Harusnya uang yang disita hasil korupsi itu dialokasikan ke publik, ke masyarakat, ke rakyat, membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Tapi kenyataan di lapangannya apa? Ya udah, rakyat cuma tahu aja, oh pejabat ini udah ketekong, oh pejabat ini udah rompi oren, oh pejabat ini asetnya udah disita. Abis itu titik, nggak ada komanya lagi, tanda seru pun nggak ada, titik, udah titik. Kenapa sih kok uang hasil sitaan itu tidak diinformasikan ke publik? Menurut gua mungkin takut membuat kegaduhan, takut rakyat masyarakat itu jadi gaduh, atau bisa jadi ada orang-orang di balik itu yang mengelola keuangan hasil korupsi itu secara diam-diam. Bisa jadi juga karena sistem pelaporan data keuangan di Indonesia itu tidak terbuka. Ini loh, sistem pemerintahan kita itu mungkin memang punya PDF menu website yang mencantumkan PDF 200 lembar gitu ya, kemana anggaran kita, keuangan kita, bla 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 bla, tapi tidak dijelaskan secara detail. Menurut Undang-Undang Tipikor pasal 18 ayat 2, uang hasil tindak korupsi yang disita oleh negara akan dimasukkan ke dalam kas negara dan akan dipergunakan untuk kepentingan negara. Tapi siapa yang menjamin prosesnya? Siapa yang akan ngasih tahu ke rakyat? Undang-undang kita itu baik-baik aja loh, tapi implementasinya, pemerintah sih kadang lebih jago pencitraan daripada pencatatan. Ini tuh bukan cuma soal uang, tapi soal kepercayaan dan soal harga diri negara. Soal keyakinan bahwa negara ini masih berpihak kepada rakyatnya. Di mana rakyat mau percaya kalau uang hasil sitaan aja, rakyat itu nggak tahu kemana larinya uang tersebut, sedangkan uang tersebut adalah uang yang dikumpulkan hasil keringat rakyat. Pertanyaan sederhana dari gue, kalau pakar hukum aja bingung, kalau pakar hukum aja tidak bisa menjawab kemana larinya uang tersebut, apalagi kita, rakyat awam. Ini menteri satu kalau ngomong ke rakyat cuma dua. Yang pertama, negara defisit. Yang kedua, rakyat akan dikenakan pajak atau dinaikkan pajak. Lu dari awal menjabat teriak-teriak defisit ke rakyat, tapi lu bisa fasilitasi penjabat hotel mewah dengan anggaran 9 juta. Lu gelontorin anggaran mobil dinas penjabat dengan anggaran hampir 1 miliar. Lu kasih anggaran ke Polri buat beli mainan robot harga 3 miliar per robot. Biaya hotel penjabat di Jerman aja nggak sampai 3 juta per malam. Di Amerika aja biaya hotel penjabat cuma 4 juta. Di sini malah 9 juta.
Udah gitu, menterinya teriak-teriak defisit terus ke rakyat, tapi giliran ke pejabat malah dikasih kemewahan, nggak mikirin defisit. Beras oplosan lagi viral. Hati-hati kalau kamu makan beli beras mahal ternyata beras murah tapi sudah dioplos. Teman-teman, ini adalah kejadian yang memalukan. Setelah kasus Pertamax oplosan muncul lagi geger di Indonesia beras oplosan. Wis, pemerintah iki lho kerjane ya apa kok selalu kecolongan. Dan menurut Menteri Pertanian, merek beras oplosan ini ratusan jumlahnya. Dan kejadian ini sudah lebih dari 1 tahun. Buat kalian-kalian konglomerat, kalian-kalian wong soge orang kaya, ternyata selama ini kalian membeli beras mahal adalah beras murah. Beras mahal yang sudah dioplos, sehingga pengusaha beras ini untungnya berkali-kali lipat. Kebongkar oleh Menteri Pertanian, sekarang lagi diusut oleh pihak kepolisian. Yang tidak habis pikir, kenapa kasus-kasus seperti ini ya, penyalahgunaan wewenang, permainan perdagangan, kok selalu ada di Indonesia. Seakan-akan dolek duit halal di Indonesia itu masih belum cukup. Harus dibarengi dengan cara-cara yang culas, cara-cara yang haram. Saya membaca berita ini mencengangkan, teman-teman. Ternyata beras oplosan sudah beredar di pasaran lebih dari 1 tahun. Ayo, polisi gercep, tangkep itu yang nakal-nakal, pengusaha-pengusaha nakal. Kalau birokrasi terlibat, tangkepi semua itu. Hukum berat supaya ini menjadi pelajaran agar di kemudian hari jangan muncul-muncul lagi kasus-kasus oplosan. Apapun yang mau dioplos, hentikan kasus oplosan. Jual daganganmu dengan cara-cara yang baik. Ini rekaman yang gak bakal kamu lihat di politik kalau ternyata ada sikap kejam ke warga adat. Bahkan masyarakat sampai minta dibunuh. Hah? Kenapa bisa gitu? Ini fakta yang mungkin belum kamu tahu setelah kami keliling Indonesia. Bayangin, ratusan warga di pinggiran Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, hidup di lahan yang udah diwarisin turun-temurun sejak puluhan tahun. Tiba-tiba dirampas buat kepentingan bisnis wisata lewat Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Proyek pariwisata bernama Parapuar dimulai dengan penggusuran jalan masuk ke hutan Bausie April 2021. Ngerasa hak hidupnya dirampas, warga Racang Buka akhirnya ngehadang ekskavator. Dan ini yang terjadi. Ini mengamankan kegiatan. Kegiatannya siapa, Pak? Kegiatannya siapa? Kami juga rakyat dari negara. Pemerintah. Apa gunanya negara ini kalau tangkap yang lain ini? Kita amankan dia. Padahal warga benar-benar ngerasa terancam hak hidupnya loh. Bahkan pas aksi susulan, mereka sampai bilang lebih baik dibunuh daripada harus dirampas rumah dan lahannya kayak gini. Waktu tim ekspedisi Indonesia baru wawancara warga, mereka ngaku nggak ditawarin ganti rugi sama sekali. Terus sekarang masih warga gimana? Follow akun ini biar... Guys, ternyata banyak temuan yang namanya dugaan korupsi di Pemprov Jatim ini bukan 1 tahun selesai tobat, enggak, bertahun-tahun diulang-ulang, bertahun-tahun diulang-ulang. Dan itu lembaga yang tidak bisa menyampaikan pertanggungjawaban. Jumlahnya bukan 50 duduk 100 tapi ribuan. Ayo Mas Musfi, infonya sampean ini punya temuan dari tahun ke tahun lembaga ini tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Ayo mulai kapan? Ya, saya berpikirnya ya, ini sudah... Iki datanya sampai ini data teko langit, apa data teko lembaga pemerintah? Jadi kita bersumber dari APBD dulu, baru di LKPD, baru kita dari temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Pasti ke sana lagi. Bukan teko jin ya. Bukan hasil penampakan neng kuburan. Oke, tahun berapa ini temuannya ini?
Kami kira tindak pidana korupsi APBD Provinsi Jawa Timur ini terstruktur atas nama pemerintah. Pemilu loh ya. Oh iya. Ono terstruktur sistematis. Masif ya. Gitulah. Karena setiap tahun berkelanjutan ya. Berulang-ulang. Soalnya enak. Makanya diulang-ulang. Nah gitu loh. Saya berpikirnya dari temuan-temuan tiap tahun ya, saya kasih contoh dari tahun 2019 sampai 2023. Bayangkan dari dana hibah tahun 2019 ada temuan kerugian uang negara yang tidak menyampaikan SPJ dari kelompok masyarakat dan lain semacamnya atas nama dana hibah 2,9 triliun. 2019 2019 2,9 triliun 2,9. bukan 2,9 juta ya. Nek 2,9 tak talangi dewe gak masalah itu. Oke, 2019. Tahun 2020 ada angka lagi kerugian negara berdasarkan hasil auditor kerugian uang negara. Berapa jumlahnya? 1,6 triliun. 1,6 loh, sing wingi 2019 enggak diberesi. Jangan diresi. Ono maneh. 2020. Berlanjut lagi tahun 2021. Oke, setelah 1,6 triliun tambah lagi tahun 2021 ini jumlahnya sama. 1,6 lagi triliun. Oke, terus. Berlanjut ke tahun 2022, dari jumlah anggaran pagunya sudah tertera, nanti kita kasih ke Jasone ya. Ada kerugian uang negara 412 miliar. Oh, Sudah mulai mengecil. Sudah mulai Tapi mengecil. tetap ratusan miliar. Tetap baik. Kenapa di tahun 2022 UTT sah juga? Oh, Gitu. berarti tobat sesaat dong. Namanya. Takut kesangkut juga. Tapi lagi-lagi anggaran itu tetap berlanjut. Ono dana hibah di plafon APBD tahun 2023 ada dana hibah lagi, muncul lagi unsur pertanggungjawaban yang Lebih tidak disetor. ngirit lagi apa jomplang? Enggak, lebih ngirit lagi. Berapa? 355 miliar. 300 miliar. Oke. Jadi total keseluruhan kerugian keuangan negara dari hasil temuan pemeriksa keuangan Provinsi Jawa Timur dari tahun 2019 sampai tahun 2023 jumlahnya 7 triliun 4 miliar. 7,4 triliun. 7,4 Sebentar, triliun. 7,4 triliun itu apakah hibah gubernur gabung dengan teman-teman yang DPRD Jawa Timur? Saya perlu jelaskan nggak? Oke. Sebenarnya tidak ada nomenklatur itu yang bunyinya HG, nggak ada. Semuanya adalah hibah reguler. Hibah reguler. Jadi hibah reguler itu ya dinikmati semua orang. Oh, DPRD sekaligus gubernur. Gitu loh. Berarti sebenarnya temuan KPK yang ngomong 2 triliun itu belum digali ke dalam. Belum dikali ke dalam. Nek digali ke dalam 7,4. Lebih banyak lagi, Cak. Lebih banyak lagi. Itu kono kerupuk iso gen banjir Oh, sak Jawa Timur itu. Sampai kekenyangan ya. Oke, intinya 7,4 triliun. 7,4 triliun. Jadi sesuai prosedur. Jadi 7,4 triliun tidak ada pertanggungjawabannya ini ya. Tidak ada pertanggungjawabannya. Bro, ngerti yo ini 7,4 triliun. Ini bukan remeh-temeh ini. Jangan-jangan Mas, korupsi terbesar se-Indonesia. Provinsi kita juara 1 ini. Iya. Memang sudah saya katakan. Apa juara dunia? Enggak, juara 1. Juara satu nasional ini ya. Iya, saya sudah komentar di beberapa media kok, berkaitan bahwa Jawa Timur pemecah rekor provinsi terkorup di Indonesia. Bukan omon-omon. Bukan omon-omon. Oke. Bukan omon-omon. Teman-teman, jangan lupa viralkan konten ini supaya masyarakat Jawa Timur paham dan sadar siapa sosok Mak Pipa. Wis gak ono urusane mbek jilbaban, gak ono urusane mbek sholawatan. Yang penting kalau memang terlibat korupsi harus diproses hukum. KPK harus menetapkan siapapun yang terlibat itu jadi tersangka. Aturan dibuat untuk menindas. Mereka menanam sawit di tanah yang dijaga bertahun-tahun. Dengan peluh, dengan doa. Bukan untuk kaya, hanya agar anak bisa sekolah. Dan dapur tetap mengepul. Lalu negara datang, bukan bawa bantuan, tapi bawa pelang.
Hutan negara dilarang mengelola. Katanya, ini kawasan lindung, kalian harus pergi. Tapi tak lama berselang, datang korporasi berseragam, masuk leluasa, kelola tanah yang dulu mereka rampas dari rakyat. Tanah itu kini jadi milik negara, tapi negara tak pernah menanam. Yang menanam rakyat, yang berjuang rakyat, yang diusir tetap rakyat. Aturan dibuat atas nama hutan, tapi di balik itu ada meja rapat, ada proyek, ada panen yang bukan untuk kami. Hukum bukan untuk keadilan, tapi untuk mengusir mereka yang tak punya kekuasaan. Wakil Menteri rangkap jabatan. Geger berita ini. Tidak dikira ternyata lebih dari separuh wakil menteri banyak yang rangkap jabatan. Selain menjabat wakil menteri, dia juga rangkap jabatan dengan sebagai komisaris BUMN. Di satu sisi menjadi sebuah pertanyaan, apakah mereka butuh duit tambahan sehingga harus menjadi komisaris. Yang kedua, apakah sebagai wakil menteri memang tidak ada kerjaan sehingga cari-cari pekerjaan baru. Padahal teman-teman, yang namanya jabatan di kementerian itu adalah jabatan super sibuk. Menteri, wakil menteri harus keliling ke Indonesia bagaimana mengaplikasikan program-program dari presiden. Tetapi yang paling aneh, kenapa wakil menteri justru ditambahi sebuah pekerjaan baru yang mana pekerjaan itu justru berat. BUMN ini kerjaannya dolek duit. Nah, kalau sebagai komisaris dia tidak maksimal di situ, namanya makan gaji buta. Untungnya teman-teman, kemarin Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang melarang wakil menteri rangkap jabatan. Satu, kepada BUMN tidak boleh. Yang kedua, organisasi yang dibiayai oleh APBN. Kita tahu Erick Thohir juga rangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Padahal PSSI itu dibiayai oleh APBN. Mestinya itu juga melanggar. Tapi sayangnya tetap dibiarkan. Maka teman-teman, adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, ayo ini sebagai koreksi, mau menteri, mau wakil menteri tidak boleh rangkap jabatan dengan sebagai komisaris BUMN. Sudahlah, biarkan komisaris ini dijabat orang profesional, orang lain di luar kementerian, supaya tidak ada konflik of interest. Ayo kita dukung putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang menteri dan wakil menteri menjabat sebagai komisaris BUMN. Saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Dan untuk yang pro, buzzer juga sudah bersiap nih untuk memuji-muji, membuat dan mengemas konten secara berlebihan, kemudian memviralkannya. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang cukup besar. Ini berkembang di media sosial, ada yang menyampaikan bahwa tidak ada artinya pemangkasan anggaran media 47 miliar, kemudian ternyata uangnya digunakan untuk bayar para buzzer. Saya sampaikan ya, silahkan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat, di Dinas Informasi Komunikasi ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer. Kalau Anda menemukan, silahkan dilaporkan saja ke aparat penegak hukum.
Anggarannya terbuka kok, tinggal ambil datanya ada kok, silahkan aja, atau datangi Dinas Informasi Komunikasi menanyakan ada nggak anggarannya, pinta tuh buku datanya, ambil. Nah itu saya persilahkan ya. Jadi sampai hari ini kalau ternyata di media sosial banyak sekali yang memberikan support, itu mereka adalah warga yang memiliki pikiran dan harapan akan perbaikan dan kebaikan di Provinsi Jawa Barat. Mereka bukan bajir, mereka orang-orang yang memiliki rasionalitas dan emosionalitas tanpa suka menjelekan orang lain ya. Terima kasih ya atas kecurigaannya, karena rakyat ini penting curiga pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak dicurigai, nanti pemimpinnya mengambil tindakan-tindakan yang merugikan. Terima kasih ya. Di satu sisi ada wakil daerah ingin mendidik, menjadikan anak bangsa ini agar tidak menjadi premanisme. Di pihak lain ada pro dan kontra. Kenapa? Ada anggota DPR menolak itu dengan alasan karena mereka itu hilang kekanak-kanakan. Satu alasan. Kedua, ya terlalu menekan, ya mempekerjakan anak-anak tentunya. Kalau menurut gua sih jauh lebih baik, ya dilatih agar mereka itu bisa menjadi disiplin, bisa berguna ketimbang premanisme. Yang saya tanyakan ini untuk anggota DPR yang menolak pendidikan untuk anak-anak yang sering tawuran dan segala macam ini, alasannya hanya satu, karena hilang kekanak-kanakannya, alasan bla 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 dan lain-lain ya. Yang gua heran tuh begini bro, giliran ada pelatihan agar anak-anak bangsa ini, remaja-remaja ini menjadi terdidik, menjadi anak-anak yang disiplin, berguna bagi nusa bangsa, mereka menolak. Ini anggota DPR. Mereka ini anggota DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat apa Dewan Perwakilan Preman? Hah? Itu satu. Kedua, giliran ada pesantren cabuli anak-anak siswi yang umur 13 tahun, 14 tahun sampai hamil, melahirkan bahkan, ya kan, mereka tidak ada yang bunyi satupun anggota DPR untuk membubarkan yang namanya sekolah itu. Udah membuat cacat ya putri-putri yang ada di pesantren tersebut ya. Makanya dunia ini kebulak bro, kebulak, benar-benar kebulak. Kenapa? Yang jahat didukung ya agar menjadi baik ya, banyak dukungannya ya, seperti preman misalnya ya, yang lagi pitching gitu loh ya. Nah itu didukung begitu, pembangunan pembentukan ormas gitu didukung ya kan. Seperti itu bro. Orang baik akan disingkirkan ya dengan alasan itu cecunguk itu pada ngomong bilang dia itu direkomendasi sama Gerindra ya kan. Itu yang gue heran, kenapa ada wakil daerah ingin menjadikan anak-anak bangsa ini agar terlatih menjadi anak-anak disiplin ya, tahu adab, berguna bagi nusa bangsa, menolak. Ini anggota DPR. Oi, anggota DPR kalian itu ya, DPR Dewan Perwakilan Rakyat apa Dewan Perwakilan Preman kalian itu? Hah? Nggak usah pilih ya Dewan Perwakilan Rakyat ini besok ya. Muah, tahu nggak rakyat Indonesia ini? Giliran yang baik ditolak dengan alasan bermacam-macam. Giliran membuat ya perusak sosial siswi-siswi yang ada di pesantren, kicap semua, nggak ada suara itu anggota DPR. Woi, saya tuh pengennya gimana gitu sama anggota DPR tuh ya. Kalau gue ini bisa terbang itu, gue langsung gue jedorin itu ya di tengah-tengah situ ya, biar sama ubun-ubunnya sekalian itu ya menjadi bling-bling. Gue itu kesel banget itu anggota DPR itu mewakili rakyat Indonesia ini apa mewakili preman-preman ya. Udah gitu menolak pula itu yang pengesahan aset-aset ya, pengesahan penyitaan aset. Nih
aduh, keterlaluan bener-bener lah. Anggota DPR katanya Dewan Perwakilan. Nah, udah Kang Deddy itu keluar aja dari yang namanya Gerindra, biar itu cunguk di luar itu kagak ngomong kalau itu apa namanya dibilang kurang balas budi dan segala macam di rekomendasi oleh Gerindra. Masih banyak, tanpa itu pun juga masih bisa kayaknya sih, ya. Gue tuh heran loh, giliran ada bangsa Indonesia ini yang mau menjadikan anak-anak ini terdidik, menolak. Kudu dijadikan premanisme gitu, pakai celorait gitu ya, untuk ini tawuran gitu ya, trek motor itu didukung, ya kan? Atau penjual zabu-zabu gitu, biar itu senang anggota DPR gitu ya, atau pemain judol gitu ya, itu senang kali ya. Giliran ada pemimpin daerah mendukung yang namanya pendidikan agar anak-anak bangsa tidak menjadi preman, mendapatkan ilmu, mendapatkan kedisiplinan, menolak anggota DPR. Saya itu sekali lagi bertanya, anggota DPR kalian itu mewakili siapa sih? Di sana cuma teriak. Ya, urusan skincare, urusan ini segala macam, urusan rumah tangga juga diurus. Kalian itu cobalah dengarkan suara rakyat sekali-kali, ya, membuat undang-undang itu yang berguna buat rakyat. Kenapa giliran ada orang yang mau mendidik agar terlatih menjadi disiplin, kalian menolak? Harus jadi tukang korupsi gitu, ya. Terus harus jadi preman gitu biar anak buahnya Hercules itu menjadi banyak gitu. Benar-benar ini anggota DPR udah menjadi, aduh, nggak karu-karuan ya, penghancur bangsa bener-bener dah. Maunya kalian itu apa? KPAI ya, giliran tuh siswi di pesantren dicabulin ya sampai hamil, kalian nggak bunyi sama sekali. Heran gua, akhir zaman ini bener-bener ya, udah mau kiamat ini kebulak. Giliran yang ahli cabul itu nggak ada ya bersuara, itu DPR. Giliran orang yang mau mendidik, melatih anak-anak agar tidak menjadi preman, menolak itu orang dengan alasan berbagai-bagai. Kalau saya bisa itu mah pengen gua apain itu anggota-anggota DPR itu. Bangsa ini kacau balau ini dengan orang-orang anggota DPR ini nggak mewakili rakyat sama sekali. Yang waras disuruh ngalah sama orang gila, ya kan? Orang gila kudu didukung. Sumpah, salam waras saja. Mudah-mudahan ini ya rakyat ya mendukung dengan kedisiplinan anak-anak ini agar tidak menjadi premanisme. Dididik wajib militer, itu yang lebih bagus. Terus yang katanya dulu wajib militer kemarin wamen segala itu pakai baju loreng segala itu, foto-foto bareng, video-video bareng itu kicep semua. Mana wacana untuk mengembangkan mesejahterakan rakyat, untuk mendidik ya, sosialisasi untuk anak-anak bangsa ini kagak ada. Khususnya untuk yang namanya anggota DPR ini sama sekali nggak mewakili rakyat. Dewan apa kalian itu? Najong tralala ya, dan mensejahterakan. Kita harus tanya dulu safe-nya. Gua heran pemerintah Prabowo sekarang makin amburadul nggak karuan. Kenapa dipermasalahkan sekarang legalitasnya, Pak? Untuk menyengsarakan rakyat lagi. Itu kan jembatan dibangun secara pribadi sama Pak Haji Endang ya. Uangnya pun mencicil dari bank sebesar 5 miliar sampai sekarang. Manfaatnya untuk rakyat, bukan pribadi atau golongan. Semua rakyat. Kenapa sekarang harus diputus, harus dibongkar, harus melengkapi prosedur, harus melengkapi yang namanya legalitas. Legalitasnya kurang lengkap lah, inilah, itulah. Kenapa sih selalu mempersulit rakyat gitulah pemerintah sekarang ini? Pak Presiden Prabowo, jangan telungkup dong kalau soal rakyat. Katanya berpihak sama rakyat. Rakyat yang mana saya tanya? Itu jembatan udah 15 tahun dimanfaatkan oleh rakyat kecil di sana. Ya, menggunakan dana pribadi. Ya, sementara sekarang pemerintah
ya ingin bongkar yang namanya jembatan tersebut. Mana katanya berpihak pada rakyat itu mana? Saya tanya, berpihak kepada rakyat, rakyat yang mana? Saya tanya. Ini bro, ya kita ini ya hidup di tengah-tengah oligarki modelnya begini bro. Mereka ini ya kalau udah digenggam sama mereka, pemerintah ya itu nanti proyeknya mengeluarkan anggaran APBN, APBD, dapat proyek baru yang udah dimanfaatkan 15 tahun kudu dihancurkan. Otaknya pada kemana pemerintah ini woi? Mikir woi. Negara Republik Indonesia katanya negara hukum woi. Mana memangnya rakyat kecil ini harus ditindas, dilindas ya sesekarat mungkin gitu. Menyebalkan kadang-kadang. Mana ada ya negara lain itu udah dilaksanakan. Nggak mengurangi anggaran negara Republik Indonesia ini menggunakan dana pribadi karena itu untuk manfaat yang namanya warga sekitarnya. Kesulitan untuk sekolah, kesulitan untuk menyeberang. Sekarang harus dibongkar. Terus ganti rugi 5 miliar itu gitu. Sanggup cash. Saya harap mudah-mudahan Ajendang kalau ada negosiasi di bawah 5 miliar jangan mau. Jangan mau, hutangnya aja masih gede di bank untuk membangun itu. Rakyat melek, woi katanya presiden itu berpihak pada rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang hura-hura dengan yang namanya happy-happy dengan proyek siluman. Agar tercipta ya yang namanya proyek siluman lagi gitu. Ini harus dibongkar gitu. Ya, udah 15 tahun selama ini bapak-bapak ini, Pak Prabowo ini dan pejabat-pejabatnya ini kemana saja? Tidur kok nggak bangun-bangun. Bangun woi. Ini pekerjaan rakyat kok dihancurkan begini. Negara kita ini negara republik, negara persatuan, apa negara kehancuran? Aku tanya. Pihak kepada rakyat, rakyat yang mana? Aku tanya. Sebel aku. Emang rakyat kecil ini hukum lemah kalau untuk rakyat kecil. Yang berpihak sama orang-orang pemerintah ini hukum semena-mena. Nggak berpihak sama rakyat. Begitu kan? Rakyat hanya sebagai tumbal aja di negara ini. Salam waras. Mudah-mudahan nih Pak Presiden Prabowo ini melek atas kinerja kalian ini seperti ini. Negara kita memang digenggam sama preman bro. Ya tuh contoh coba kalau partai lain ya. Jadi preman ada yang kumisan, ada yang gondrong, ada pula yang keriting, ada pula yang picek, ya kan? Negara kita ini ya terbangun semenjak dari Mulyono turunlah ke Wowo si omon-omon ya. Jadi terbentuklah yang namanya organisasi-organisasi ya. Nggak ada negara republik lagi ya kan, negara kerajaan preman sekarang ini bro. Salam. Nenek-nenek nyuri bawang ya, koruptor nyuri uang negara. Kira-kira siapa yang harus dipukulin? Kira-kira siapa yang harus dihukum? Ada nenek-nenek nyuri bawang 2 kilo habis sama masa, dikeroyok, dipukulin. Gini, gue mau bicara ini semoga didengarkan bahkan oleh pemerintah. Ya, gue tahu gue ada di dalamnya, tapi gue harus tetap bicara. Semua orang pengen dunia ini adil, tapi kenyataannya dunia ini udah kayak sandal jepit, yang satu licin, yang satu copot, ya. Nggak adil-adil banget. Kita baru aja lihat beritanya. Saya tadi taruh, ada seorang nenek-nenek udah tua, jalan pun udah susah, udah buffer tuh kalau jalan kayak video di sinyal 3G. Ketangkep karena nyuri 2 kilo bawang. 2 kilo bawang. Iya, bawang, bukan emas. Bukan emas, bukan mobil, bukan harta, bukan duit rakyat. Bawang. Apa yang terjadi? Dikeroyok, dipukulin, ditendang berdarah-darah. Dengan alasan apa? Biar kapok. Ini nenek-nenek. Pertanyaannya sekarang, kalau dia nyuri 2 ton uang negara,
Dipukulin nggak kira-kira? Nah, dia dipukul buat apa? Biar kapok nyuri bawang, katanya kan. Orang apa yang nyuri bawang 2 kilo? Orang apa yang mencuri bawang 2 kilo? Berapa ruginya bawang 2 kilo? 90.000 rupiah. Tokonya rugi. Tapi yang nyuri miliaran, yang nyuri dana bansos, yang korupsi proyek jalan sampai ambles, pagar laut lah dan sebagainya. Mana beritanya sekarang? Hilang beritanya sekarang. Atau malah dikasih remisi. Atau malah masuk TV, masuk podcast mungkin. Bahkan malah nyalonin lagi. Capek. Kadang gue curiga koruptor tuh di penjara cuman buat ganti suasana doang aja gitu. Nanti suasana kerja mungkin AC-nya lebih dingin. Toh katanya gosipnya juga malam pulang gitu kan. Sekarang mari kita pikir bareng-bareng. Siapa yang lebih bahaya buat negara kita? Nenek mencuri bawang karena lapar, atau pejabat yang mencuri dana publik karena rakus? Siapa yang lebih berbahaya? Tapi siapa yang kita pukul? Tapi siapa yang kita keroyok? Selalu yang lemah. Gue bisa bicara begini karena gue tidak lemah. Kenapa? Karena yang kuat bikin kita takut, yang lemah bikin kita merasa kuat. Itu bukan keadilan, itu pengecut. Gue jadi inget teorinya Howard Becker labeling teori. Orang yang miskin salah dikit langsung dicap maling kriminal, langsung dicap ancaman, langsung dicap orang jahat, langsung dicap ada maunya. Tapi yang korup biarpun udah divonis tetap dipanggil yang terhormat. Yang terhormat dari mana? Dari hutan mana tuh kehormatan lu petik? Gue teringat teori strain dari Robert Merton. Orang tua sampai masyarakat menyuruh kita semua untuk sukses, makmur, sejahtera. Faktanya adalah jalannya sempit. Gue tahu karena gue mantan orang susah. Dan gak gampang untuk gue jadi sukses, untuk jadi kaya. Gak gampang. Ada satu unsur-unsur beruntungnya. Dan tidak semua bisa mengalami hal tersebut. Ya jelas, yang punya koneksi bisa lewat jalan tol. Yang gak punya, nabrak trotoar bro. Akhirnya ada orang yang nyolong bawang buat makan. Bukan karena jahat. Bukan karena jahat. Tapi karena kepepet, karena lapar. Karena dunia ini nggak ngasih ruang buat orang-orang yang jatuh. Tapi kenapa kita masyarakat malah jadi penjaga moral dadakan? Gila loh, dikeroyok loh nenek-nenek. Bayangkan. Langsung untuk manusia berubah jadi juri, jadi jaksa, jadi eksekutor. Maling, pukul, nyolong, hajar. Woi. Ini nenek-nenek tua. Nenek. Dan ini gambaran sebenarnya. Kenapa gue ngomong gini? Gue lihat beritanya. Ada di kanal berita gue sendiri. Baca. And I have to say this. Dia nyolong bawang. Udah kayak rencana orang kudeta negara dipukulinnya. Ini adalah moral disengagement. Kita bikin alasan biar tidak merasa bersalah menghakimi orang. Dengan alasan dia salah kok, dia maling kok, jadi pantas dihukum, pantas dipukul. Iya, nenek nyolong bawang lah, ada yang nyolong ayam lah, ada yang nyolong kayu lah. Hukumannya sama, iya, negara hukum. Iya, tapi moralnya di mana? Pak Antri, ya, yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Pak Bahlil, ya harus pakai KTP orang beli gas. Padahal KTP itu kan verifikasi, ya kan. Kemudian ini tujuan negara. Tujuan negara buat apa? Kata Bapak Prabowo, tidak ada niatan sedikit pun kami untuk menyengsarakan rakyat Indonesia. Tapi langkahnya LPG 3 kilo ini salah satu udah membuat sengsara rakyat. Terus tadi Pak Bahlil bilang ini tujuan negara, kebijakan negara-negara yang mana? Atau jangan-jangan pipa kita disalurkan ke negara asing, ya kan? Atau jangan-jangan Pak Bahlil ya, jangan-jangan yang namanya LPG 3 kilo ini akan menghilang, akan diganti dengan LPG baru yang warna merah, ya.
kita harus cari tahu, bro. Ya, kenapa? Yang namanya produk, yang namanya LPG baru yang warna merah ini di produk punya siapa perusahaannya? Ya, menteri siapa yang pegang? Ya, di belakang-belakang itu ya siapa saja yang mengendalikannya? Itu salah satunya. Kemudian ya, atau jangan-jangan Anda nanti alih-alih karena keuntungan rakyat si pengecer 2000 berkali-kali, kata itu admin Gerinda komen ya, begitu kan ya, kemudian di stop, itu akan diganti dengan kompor listrik supaya rakyat Indonesia ini menaikkan yang namanya dana listrik, begitu ya. Lama-lama menghilang kayak minyak tanah kan, ganti gas supaya kenapa? APBN kita nambah ya kan, untuk makan gratis orang ya toh. Rakyat yang minta janji-janji kampanye kemarin kan, minta makan gratis, jadi dananya nggak bisa maling dari mana gitu kan, garong dari mana ya kan, salah satunya ya. Atau jangan-jangan ini mengalihkan isu ya kan, mengalihkan pandangan pandangan rakyat ya, fokusnya rakyat tentang gas ini ada yang lebih besar lagi di sana pendapatannya untuk menaikkan APBN ya, agar supaya janji-janjinya kemarin itu untuk bikin ternak digemukkan itu orang-orang pakai makan gratis ya, begitu. Satu ya, kalau saya ada 3 unsur. Satu, jangan-jangan LPG ini nanti akan diganti yang lebih besar lagi, yang lebih mahal. Itu satu. Atau jangan-jangan ada kebijakan pemerintah nanti akan bagi-bagi kompor gas listrik agar rakyat Indonesia itu menggunakan kompor listrik. Kemudian rakyat Indonesia itu bisa selalu beli listrik agar bisa melambung yang namanya saldo negara kita. Itu salah satu. Atau jangan-jangan yang kedua, pipa yang namanya gas kita disalurkan ke negara tetangga, sehingga Pak Bahlil bisa bicara bahwa yang namanya ini ada demi negara mana Pak? Itu negara tetangga, pipanya disalurkan ke sana. Ya. Kemudian kalau Indonesia rakyatnya kritik, bilang lagi, komen ya, kalau yang namanya semuanya ada yang atur cerot, ada yang ini cerot ya, ada yang ya memang betul. Ini peraturan apa ini semestinya? Ya, aksara apa sih yang harus saya sampaikan buat si Bahlil sebagai Menteri ESDM-nya ini? Ya, aksara apa sih rakyat Indonesia yang lebih pantas diberikan buat Pak Bahlil ini? Saya curiga jangan-jangan ada yang lebih besar ini, atau jangan-jangan ini pengalihan isu yang namanya pagar laut. Iya, negara kita ini ya macam-macam aja. Yang namanya gas, katanya pemerintahnya nggak ada sedikit pun niatan untuk mempersulit kehidupan. Ini salah satu langkahnya gas. Ya sulit mencari gas orang-orang rakyat Indonesia. Banyak orang yang nggak masak di kota-kota. Lah kalau orang-orang kampung bisa tebang-tebang kayu, ya dah. Atau jangan-jangan lah itu salah satunya, gas akan menghilang, terus kemudian kalian bagi-bagi gratis yang namanya kompor listrik agar rakyat Indonesia ini lebih cepat ya isi token gitu, biar yang namanya anggaran lebih cepat naiknya pendapatan. Iya, begitu. Terus besok bensin langka, ya. Terus apa lagi langka? Gigimu aja langka ini. Aduh, susah sekali sih ngomongin ini nih, ya. Kalau nggak mau dikritik, nggak usah jadi menteri. Kalau nggak mau jadi kritik tentang kebijakan pemerintah, nggak usah jadi pemimpin. Itu kata Pak Lizon, ya kan? Apapun yang kalian lakukan itu Indonesia harus manut gitu. Kalau disuruh makan gitu, nggak boleh nyocot orang, nggak boleh ngebacot gitu orang ngebalasnya. Kritik, ya, demi negara mana saya tanya? Jangan-jangan itu pipanya buat negara asing, itu salah satunya. Salam waras saja buat Pak Bahlil ini, ya. Kalian itu hanya mementingkan perut kalian saja, bisnis kalian saja, itu bukan mementingkan rakyat. Salam waras.
Pak. Ada kabar Pak? Presiden, ya, ya. Baru sempat mampir Pak, baru keliling Pak. Saya melihat aja. Powernya dari mana? Ada berapa menteri ya? Ada Pak. Mas siap ya? Izin Bapak. Hari ini gue kesel banget. Ini Telkomsel ini nipu banget. Pertama, gue dari konvert biasa reguler yang bayar bulanan, tiba-tiba ditawarkan untuk jadi halo, pindah ke migrasi ke halo. Tagihan gue bulan Maret itu masih 133.200 tanpa izin, tanpa apa. Bulan April itu jadi 143.225. Oke, masih gue bayar. Tapi tagihan bulan Mei jadi 177.600. Ini setiap bulan naik terus. Dan pada saat gue tanya sama customer service-nya, namanya Pak Fadlan, itu katanya migrasi secara otomatis. Otomatis dari mana? Pemberitahuan aja, Telkomsel nggak ada. Ini sama aja ngerampok. Kecewa saya. Kecewa banget. Ini adalah brankas emas Bank of England, tempat penyimpanan emas terbesar kedua di dunia yang berlokasi di London, Inggris. Brankas ini terletak jauh di bawah tanah dan dilindungi oleh pintu baja tebal yang sulit ditembus. Terdapat 9 brankas di dalamnya yang menyimpan sekitar 400.000 emas batangan dengan nilai kolektif sekitar 250 miliar pound atau setara 4.750 triliun rupiah. Meski terletak di London, namun ribuan ton emas ini bukan hanya milik Inggris, melainkan milik bank sentral dari berbagai negara, institusi keuangan internasional, dan lembaga seperti Dana Moneter Internasional. Bank of England menyimpan emas sebagai cadangan negara-negara di seluruh dunia yang digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan, terutama saat krisis. Inggris sendiri hanya menyimpan sekitar 310 ton emas di dalam brankas ini. Meski cadangan emas di tempat ini sangat menakjubkan, namun jumlah ini tak seberapa bila dibandingkan dengan cadangan emas Amerika Serikat yang mencapai lebih dari 8.000 ton.
Amerika Serikat menyimpan sebagian besar cadangan emasnya di Fort Knox, Kentucky, yang merupakan salah satu fasilitas penyimpanan emas paling terkenal di dunia. Suara berita tertulis dalam koran tentang seorang panggilan jiwa. Kalau nggak pengusaha merusak alam dilindungi pemerintah, orang kaya merusak alam dilindungi pemerintah, pejabat-pejabat punya perusahaan-perusahaan yang merusak alam dilindungi pemerintah, dilindungi aparat. Pulau dijual, pura-pura nggak tahu pemerintah. Negara apa ini? Ketika pengungsi Rohingya datang, disambut pemerintah, dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Ya, di Timur Tengah terjadi konflik, pemerintah sibuk kirim bantuan, bahkan memberikan lahan kerjasama, tapi ada rumpunnya sendiri, ya, anak ibu pertiwi. Rumpun kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, yang garis keturunannya kalau kita tarik ke atas, nenek moyangnya pasti mengangkat senjata melawan penjajah. Dan nenek moyangnya ini bermimpi anak cucunya akan merdeka dan menikmati kekayaan alam Indonesia. Tapi akhirnya harus menangis di tanah yang pernah diperjuangkan nenek moyangnya. Bapak Prabowo, masyarakat di TNTN itu bukan separatis, bukan imigran gelap. Kenapa kalian perlakukan seperti itu? Kalau mereka bersalah, itu rakyatmu. Mereka bukan mencuri tanah, mereka tempat tinggal di sana, berkembang biak di sana, anak-anaknya lahir di sana. Hanya berharap akhirnya aku punya tanah, punya rumah berlindung. Kecuali tadi pemerintah sudah memberikan tempat, ini tempat kalian, nah tinggallah di sini, jangan di TNTN. Oke, kalau mereka berkeras, geprek, hajar. Ini kalian tidak memberikan solusi, sudah menggeprek, memakai kekuatan militer. Panglima TNI, harusnya Panglima TNI melindungi rakyat. Bayangkan, loreng berhadapan dengan rakyat, itu menyakitkan. Zaman perjuangan dulu, sebelum ada TNI, sebelum ada ABRI, bersatu loh. Tentara rakyat, gerilyawan bersatu bersama masyarakat untuk mengusir penjahat. Sekarang, setelah merdeka, dibentuklah TNI, ABRI. Kenapa malah rakyat yang disakiti? Cari solusinya Bapak Presiden. 15.000 itu manusia. Kenapa kalian lebih memikirkan gajah, lebih memikirkan monyet, lebih memikirkan harimau, lebih memikirkan tumbuhan, hewan-hewan di sana? Kenapa? 15.000 ini berkontribusi kepada negara. Mereka bayar pajak. 15.000 ini memilih, pasti ada yang memilih Bapak Prabowo. 15.000 ini pasti kalau ditanya apakah kau siap mati untuk mempertahankan Indonesia seandainya datang penjajah, siap. Cari solusinya.
Siapkan dulu tempatnya, pindahkan. Berikan ganti rugi. Mereka ke sana bukan gratis merusak hutan, enggak. Mereka juga korban. Kalaupun ada yang nakal, yang jahat, tidak semua. Aku pernah di Riau, tahu permainannya. Kenapa seperti ini? Berikan keadilan. Kenapa ketika pagar laut pelakunya pengusaha, kakap, Taipan, kenapa dilindungi? Pagar laut itu 600 hektar dikuasai perorangan. Kenapa dilindungi? Koruptor-koruptor kenapa dilindungi? Kenapa tidak digeprek? Kenapa Bapak Prabowo, pemerintah tidak sekeras ini kepada para koruptor? Giliran kepada rakyat kalian sekeras ini, bahkan memakai tentara. Kemana lagi rakyat mengadu? Kemana lagi rakyat mengadu? Di sana banyak anak-anak kecil yang lahir di tanah TNTN, dia tidak tahu bahwa dia lahir di tanah sengketa. Dia hanya tahu aku orang Indonesia, berKTP Indonesia, dan aku harus mencintai Indonesia. Kalau seperti ini kami layak minta merdeka, keluar dari Indonesia. Terlalu sakit loh. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Bapak Panglima TNI ini tidak adil. Bayangkan, TNI dibentuk, yang membentuknya rakyat. Supaya ada yang melindungi negara ini, supaya ada menjaga negara ini, supaya ada melindungi rakyat. Tapi tiba-tiba ketika rakyat menangis di tanahnya, lalu datang TNI, datang Polri, datang pemerintah, keluar. Wah. Lalu pemerintah 2 tahun lagi berpidato, Presiden berpidato, Panglima TNI berpidato, Kapolri berpidato. Untuk rakyat Indonesia, tingkatkan jiwa nasionalismemu. Bagaimana kami mencintai negara ini, Indonesia ini, sementara kami harus menderita di tanah sendiri? Bagaimana kami mencintai? Suara berita tertulis dalam koran tentang seorang Baik, terima kasih. Selamatkan diri kalian masing-masing.
Suara berita